الصلاة والسلام عليك. Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di awal video ini saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Son Horeg itu dihujat, tapi toa masjid dibiarkan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sangat provokatif sekali. Tapi justru karena itu, kita perlu membahasnya dengan jujur dan dengan kepala dingin. Dalam video ini kita bukan berbicara tentang menista agama. Kita bukan sedang meremehkan sebuah tradisi ataupun budaya. Tapi ini soal keadilan. Keadilan di ruang publik, ruang yang kita bagi bersama, ruang yang kita hirup bersama, ruang yang kita dengar bersama. Mari kita bahas. Di permukaan, kemungkinan semua suara itu adalah hanya sebuah getaran udara saja. Tetapi di dalam kenyataan masyarakat kita di Indonesia, tidak semua suara itu diperlakukan sama. Ada suara yang diperlakukan dengan amat sangat sakral. Ada juga suara yang dianggap sebagai pembawa kerusuhan. Dan ada juga suara yang meskipun kerasnya itu sama, hanya bisa dikritik dengan cara berbisik-bisik saja. Karena apa? Ya karena kalau kita terlalu lantang mengkritiknya, resikonya itu kita akan mendapat sebuah label. Label seorang liberal, label pembenci agama, bahkan dilabeli pengkhianat budaya. Ya contoh paling nyata di dalam masyarakat kita yaitu adanya Son Horeg dan toa masjid. Yang dimana toa masjid kita dengar itu 5 kali dalam sehari. Nah, keduanya, Son Horeg dan toa masjid ini menghasilkan gelombang suara dengan desibel yang sangat tinggi sekali. Keduanya ini bisa memecah keheningan baik itu pagi maupun malam. Tapi kita melihat kenyataannya, reaksi publik dalam menyikapi adanya Son Horeg sama toa masjid sangat kontras sekali. Son Horeg yang biasanya digunakan di karnaval, pawai budaya. Ketika Son Horeg itu digunakan, maka penggunaan dari Son Horeg itu ketika diupload di sebuah media, maka komentar-komentar negatif yang dilekatkan di dalam Son Horeg itu banyak sekali. Dicap tidak tahu aturan, mengganggu warga, bahkan ada yang dipolisikan karena merasa terganggu. Sementara kita bisa melihat di masyarakat kita, ketika toa masjid yang memutar tartil dengan volume yang sangat maksimal sekali, sejak sebelum subuh, jam 3 malam, itu biasanya ya dianggap biasa saja, bahkan dianggap adem, pahalanya bisa masuk rumah. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apakah yang terjadi di dalam masyarakat kita? Mengapa penyikapan antara Son Horeg sama toa masjid ini yang notabene kalau kita melihat akar masalahnya itu sama-sama membuat kita terganggu, polusi suara tadi. Kita masuk ke toa masjid. Toa masjid itu dalam konteks di negara Indonesia itu adalah merupakan simbol keagamaan. Ya, toa masjid ini bukan sekedar pengeras suara saja ketika diletakkan di dalam sebuah masjid.
Iya, toa masjid ini adalah manifestasi kehadiran agama dalam ruang publik. Dan karena itu, dan karena agama di masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu memiliki sebuah kedudukan yang sangat istimewa sekali, baik secara budaya maupun secara politik. Maka yang keluar dari toa masjid itu menjadi ikut menikmati kekebalan sosial yang dimana ketika mengkritik toa masjid tersebut maka akan diasosiasikan kita membenci agama itu. Toa masjid ini tidak bisa dikritik dengan bebas karena ya akan langsung dikaitkan dengan niat jahat terhadap agama itu sendiri. Bahkan ketika toa masjid itu keluar di luar konteks, misalkan tidak waktu azan atau waktu sebelum azan itu tiba memutar murotal, memutar sholawatan sebelum subuh, tetap saja orang yang menyuarakan protes itu akan dicap sebagai orang-orang yang pembenci agama. Maka dari itu orang di sini lebih enggan menyuarakan protes terhadap apa yang dikeluarkan dari toa masjid tersebut. Orang-orang tersebut bukannya menikmati sebetulnya, tapi karena tidak semua orang itu berani menyuarakan ketidaknyamanan terhadap suatu hal yang dianggap sakral. Tuh. Sekarang kita masuk ke Son Horeg misalkan. Kenapa Son Horeg itu selalu dihujat sana sini? Bandingkan dengan Son Horeg misalkan, sebuah sound system yang besar dengan musik remix, DJ, dangdut ataupun musik koplo misalkan, dangdut koplo. Nah, di situ masyarakat itu langsung mengasosiasikan dengan sebuah kebisingan duniawi. Ya, Son Horeg ini tidak punya karena tidak mempunyai pelindung simbolik. Jadi di dalam Son Horeg ini tidak ada sebuah aura kesucian, tidak ada jubah religius yang membungkus dari Son Horeg ini. Maka ya wajar ketika Son Horeg ini tampil di umum, Son Horeg ini akan menjadi sasaran empuk protes masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita lihat secara teknis, suara yang dihasilkan dari kedua-duanya itu sangat mengganggu kita, aktivitas kita, baik itu Son Horeg maupun toa masjid. Tetapi masyarakat kita itu tidak menilai dari tingginya desibel yang dikeluarkan dari toa masjid maupun Son Horeg. Mereka, masyarakat kita ini itu menilai dari siapa yang bersuara dan atas nama apa mereka suara itu dipancarkan. Nah, sudah saya jelaskan di atas tadi bahwasanya Son Horeg itu tidak punya otoritas moral. Bahwa masjid dianggap mempunyai otoritas moral di sini. Nah, begitulah cara kerja sistem nilai yang ada di kehidupan kita di dalam kita bermasyarakat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini soal tentang toleransi beragama atau ini hanya tentang soal ketakutan untuk bersikap kritis terhadap simbol-simbol yang dominan, terutama simbol-simbol terhadap simbol-simbol keagamaan. Di sini kita harus mulai jujur. Di masyarakat yang sangat religius ini memang kritik terhadap suatu ekspresi keagamaan. Bahkan kritik tersebut hanya bersifat teknis. Misalkan seperti volume toa yang ada di masjid itu sering dibungkam atas nama penghormatan. Padahal suara itu adalah bagian dari ruang publik. Dan ruang publik itu seharusnya itu diatur dengan prinsip kesetaraan, keadilan, kenyamanan bersama. Bukan diatur hanya berdasarkan kesakralan sebuah simbolik semata. Suara religi pun jika diputar terlalu keras atau di luar konteks
itu juga bisa sangat mengganggu sekali di dalam masyarakat. Tidak ada suara yang tiba-tiba itu otomatis suci hanya karena suara tersebut bersumber dari tempat ibadah, misalkan dari masjid atau gereja dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwasanya juga tidak semua suara duniawi itu otomatis tidak bermoral hanya karena datang dari sebuah panggung hiburan. Kemudian setelah pertanyaan yang di atas, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Mengapa orang-orang atau masyarakat kita itu lebih berani menghujat sound horeg daripada toa masjid? Ya, jawabannya sangat sederhana sekali. Karena mengkritik, menghujat sound horeg itu lebih aman saja daripada mengkritik toa masjid. Kritik terhadap sound horeg itu tidak membuat seseorang dicap menjadi kafir, liberal, atau bahkan musuh umat. Sementara kita mengetahui bahwasanya kritik terhadap toa masjid saja, suara toa masjid saja, itu bisa menyeret kalian itu ke pusaran stigma yang dianggap kurang beriman, temannya setan, kepanasan karena mendengarkan murotal dan lain sebagainya. Bahkan yang paling parah itu ketika orang Islam sendiri dicap anti-Islam. Ini kekonyolan sekali di dalam masyarakat kita. Nah, ini peristiwa ini menunjukkan bahwa kebisingan itu bukan hanya masalah telinga. Ia adalah masalah kekuasaan simbolik. Siapa yang lebih keras dan siapa yang berani dibungkam. Di sini permasalahannya di situ kalau di Indonesia. Lalu bagaimana? Apakah kita harus melarang toa-toa yang ada di masjid itu untuk dinyalakan atau diputar? Tentu tidak demikian juga. Yang kita butuhkan itu adalah sebuah pengaturan yang bijak. Gini, agama itu tidak perlu disingkirkan dari ruang publik. Tetapi perlu diketahui bahwasanya ekspresi dari keagamaan itu juga tidak boleh menutup ruang untuk kenyamanan bersama. Di sini justru karena kita menghormati agama, kita itu perlu menjaga agar ekspresinya itu tidak menimbulkan gangguan sosial yang tidak perlu, seperti toa masjid itu kan sebuah pengekspresian. Nah, karena kebisingan yang berlebihan, bahkan atas nama iman pun tetap tidak bisa menjadi sebuah bentuk keadilan ketika itu mengganggu seseorang. Nah, perlu diketahui bahwasanya dalam video ini bukan soal sound horeg versus toa masjid. Ini soal bagaimana kita memperlakukan suara sebagai bagian dari hak bersama di dalam ruang publik. Kita perlu belajar membedakan antara kritik terhadap simbol dan kebencian terhadap keyakinan. Karena banyak orang-orang yang sudah mengeluarkan kritik terhadap toa masjid yang dimana itu langsung dicap ya sebagai seorang kafir, bahkan dipolisikan, ada yang dipolisikan kasusnya. Nah, di sini kita itu harus pintar-pintar membedakan antara kritik terhadap simbol dan kebencian terhadap keyakinan. Dan di sini kita perlu juga mempunyai keberanian untuk mengatakan bahwasanya tidak semuanya suara yang keras yang bersumber dari masjid itu suci, dan tidak semuanya suara yang lirih yang bersumber dari luar masjid itu layak dihujat. Karena apa? Ya karena suara itu tidak seharusnya dinilai dari siapa yang mengucapkan, tetapi dari bagaimana dampak terhadap manusia. Apakah itu mengganggu manusia atau mengganggu orang lain atau tidak. Oke sobatila, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya.